Assalamualaikum, kami dari kelompok web toko online aksesoris PC. Nama saya M. Kenzi Pradana, NPM 06 2018 1 06 988. Dan saya Mikael Zakaria, NPM 06.2018.1.07.001. Saya Muhammad Raffi Fadila, NPM 06 2018 1 06983. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk tampilan awal. Di sini kita masuk di tampilan awal dulu. Kita awalnya bisa melihat tampilan awal tanpa harus login, tapi hanya bisa melihat produk-produk saja, tidak bisa melihat seperti detail, lalu tambah keranjang. Lalu kalau pengen detail dan tambah ke keranjang harus login dulu. Nah, seperti ini, harus login dulu. Oke, kita coba login dulu, melihat detailnya bagaimana. Kita masukkan user, passwordnya, lalu login. Nah, di sini kita bisa lihat ke detail. Nah, ini detailnya. Lalu kembali dulu. Nah, di sini ada dashboard. Ini memperlihatkan semua yang dijual. Lalu bisa melihat dalam kategori saja. Ada kategori RAM. Ini menampilkan hanya RAM saja. Lalu ada SSD. Hanya menampilkan SSD. Lalu untuk mouse hanya bisa menampilkan mouse saja. Nah, mouse-nya mana ya? Oh, tidak. Belum diisi. Nah, karena kita tidak ada stok mouse, belum gulaan. Lalu saya akan jelaskan codingannya. Nah, kita masuk ke tampilan awal di header. Kita ada title toko online aksesoris PC, itu di pojokan kiri di webnya, itu judulnya toko online aksesoris PC. Lalu fontnya kita pakai font awesome, pakai font template. Lalu kita masuk ke sidebar. Nah, di awal kita di sidebar ada judulnya toko aksesoris PC. Lalu di tampilan bawahnya ada tulisan dashboard. Lalu di bawah dashboard ada kategori. Nah, ini kategorinya. Nah, lalu kita pakai tabel di sini. Tabelnya diisi dengan RAM, lalu SSD, lalu mouse. Di kategori ini kita linkkan pakai echo base URL sesuai kategori. Kalau RAM nanti masuknya ke RAM, SSD ke SSD, mouse ke mouse. Nah, terus sini ada setbar toggle. Nah, rounded circle border itu yang ini kita lihatkan di webnya. Nah, itu setbar toggle bisa dikecilkan. Nah, bisa dikecilkan. Lalu sini ada main content. Sini ada drop down. Kita pakai ini ada drop down juga. Lalu drop down itu yang ini ya, kita perlihatkan di webnya. Jika di minimize, dikecilkan, bisa di drop down, bisa di hide, bisa diperlihatkan. Nah, itu drop down. Lalu kita masuk lagi ke codingannya. Kita di sini ada keranjang untuk menampilkan apa yang sudah dibeli. Nanti total itemnya sesuai dengan yang dipilih nanti keluar. Lalu untuk keranjang ini nanti dilinkkan ke
keranjang itu sendiri. Nah, nanti diperlihatkan. Lalu ada login dan logout, karena kalau ingin melihatkan detailnya dan tambah keranjang harus login. Lalu kita masuk ke dashboard, karena ini tadi dashboard itu main kontennya yang di tengah tadi. Nah, untuk ini itu tadi dashboard. Lalu untuk yang gambar di tengah kita pakai carousel image slider. Nah, ini untuk memasukkan, nah ini ya, tapi nggak bisa dipindah, tapi hanya memasukkan satu foto saja karena banyak juga ngapain gitu ya. Nah, tolong masih ke atas dulu. Untuk memasukkan fotonya ini di echo base URL asset image slider.jpg. Nanti sesuaikan kalau ingin ganti, nanti tergantung foldernya. Kalau foldernya di dalam img ya taruh di img, nanti tuliskan aset /img. Kalau nggak ada foldernya langsung aset, langsung nama filenya. Lalu untuk menampilkan barang kita pakai card, kita bariskan center. Lalu penampilan semua barang kita pakai ini ya, card. Nah, ini sesuai nanti semuanya settingannya seperti ini. Card stylenya width 16 rem. Lalu gambarnya nanti bisa dimasukkan lewat admin. Nah, terus ada button. Untuk button tambah keranjang kita pakai warna biru, yaitu button primary, itu warnanya biru. Lalu teksnya tambahkan ke keranjang. Kalau yang detail kita pakai button sukses karena warnanya apa tadi ya, coba lihat di webnya. Nah, karena warnanya hijau. Kalau hijau itu button sukses, isinya detail. Lalu kita masuk ke footer. Footer ini hanya JavaScript saja, jadi nggak perlu dijelaskan. Lalu kita masuk ke login. Nah, untuk ini login. Ya, kita di sini pakai kontainer biar langsung ada batasannya. Lalu di center row-nya. Lalu kita pakai nah ini nested row, login button image. Lalu teksnya kita buat center. Jika loginnya gagal, kita ada flash data pesannya nanti apa. Lalu untuk tampilan formnya ada kita nah ini seperti ini, kita pakai apa namanya template, jadi langsung gini, langsung tinggal panggil saja. Lalu kalau misal belum punya akun, kita bisa register dulu. Nah, itu nanti dijelaskan oleh teman saya karena itu bagiannya. Nah, kalau sudah login, kita coba dulu di web. Login, kita pakai user. Login dulu. Passwordnya salah 1, 2. Tidak boleh disebutkan passwordnya karena itu perusahaan. Nah, kita login. Nah, kalau sudah masuk, kita bisa melihat detail. Nah, detail kita lanjut ke webnya. Nah, di RAM ini kita pakai kontainer fluid. Nah, ini kan hanya menampilkan barang RAM saja. Lalu masuk ke koordinat, kita pakai, tolong agak ke atas sebentar. Nah, kita di sini pakai kontainer fluid. Lalu kita tetap pakai image slider untuk yang di tengah gambarnya. Lalu untuk menampilkan barang, untuk pakai card sama seperti yang di awal tadi, yang dashboard sama aja. Untuk RAM, SSD maupun mouse, hanya beda penampilan barang saja.
Lalu kita masuk ke detail barang. Nah, detail barang di sini kita ada card header, tulisannya detail produk. Lalu kita pakai row di sini agar tertata rapi. Nah, di sini kita bisa masukkan foto menggunakan Eco URL sesuai nama barang dan foldernya dimasukkan. Lalu di dalam detail barang ada nama produk, keterangan, kategori, stok, harga. Nah, itu nanti cara memasukkan nama, keterangan, kategori, dan stok saya jelaskan untuk teman saya yang urusan admin nanti. Lalu untuk di webnya beda button ya. Kalau button sukses ini untuk harga warnanya biru, hijau. Lalu untuk tambah keranjang kita pakai button primary untuk warna biru ini, dan kembalinya pakai button danger untuk warna merah. Nah, lalu kita masuk ke keranjang, kita coba di webnya dulu untuk pembelian. Nah, sudah masuk keranjang, kita klik keranjangnya. Nah, tampilannya seperti ini. Data keranjang belanja. Nah, kita masuk ke web masuk ke codingan. Di sini kita pakai tulisan awalnya A4 sesuai ukuran, lalu keranjang belanja tulisannya, lalu diisi isinya ada nomor, nama produk, jumlah, harga, dan subtotal. Nah, di sini kita juga ada name, quantity, price, dan subtotal. Kita menggunakan ulangan keranjangnya biar bisa dihitung. Lalu untuk tombol detail keranjangnya, di sini ada button danger untuk hapus keranjang buat warna merah. Untuk menampilkan lanjut belanja, kita pakai button primary warna biru. Jika ingin melanjutkan pembayaran, ada button sukses, yaitu kuning. Apa itu sukses? Kita coba lihat. Oh, hijau guys. Lalu kita coba lanjutkan pembayaran. Nah, di sini ada nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, jasa pengiriman, pilihan bank. Kita coba dilihat di codingannya pembayaran. Nah, seperti yang tadi, di sini ada input alamat dan pembayaran seperti ini. Ada nama lengkap sama seperti yang kita tampilan. Untuk pilih bank kita juga bisa jasa pengiriman. Di sini kita masukkan option agar bisa memilih option. Ada JNE, Tiki, JNT, dan cepat. Lalu untuk bank kita juga ada, kita memakai option biar bisa dipilih, yaitu BCA, BNI, BRI, dan BTN. Nah, pesan kita pakai button primary biar warna biru. Kalau saat untuk lanjut pemesanan, kalau emang ada barangnya bisa lanjut. Kalau tidak ada pembelian, nanti akan keluar keranjang belanja Anda masih kosong. Nah, lalu kita lagi buat. Nah, kita coba isi namanya. Nah, halaman jalan sekitar 134. Teleponnya kita pilih cepat saja. Banknya saya ingin pakai BRI. Oh, jangan BTN. Oh, BCA saja yang aman. Lalu kita klik pesan. Nah, kalau sudah akan muncul teks. Nah, proses pesanan ini nanti munculnya teks alert. Nanti muncul selamat pesanan sudah berhasil seperti ini. Nah, sudah selesai untuk
saya, lalu lanjut ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, nama saya Muhammad Rafli Fadila, NPM 06983. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang form registrasi dan juga halaman untuk admin. Oke, yang pertama untuk form registrasi di sini, user yang belum punya akun bisa daftar akun dengan memasukkan nama, lalu memasukkan username dan juga password. Lalu setelah itu klik daftar. Oke, lanjut ke koordinatnya. Di sini ada membuat nested row. Selanjutnya di dalamnya itu ada untuk membuat form registernya. Untuk itu ada untuk mengisi form nama usernya, lalu selanjutnya untuk mengisi username-nya, lalu untuk mengisi password. Itu juga di bawahnya juga ada untuk mengulangi password. Jadi setelah password diisi diulangi lagi seperti itu. Lalu di bawah sendiri ada button untuk daftar, button primary untuk daftar. Oke, lalu di bawahnya ada keterangan sudah punya akun. Kalau sudah punya akun bisa langsung login. Silakan login. Oke, bisa ke webnya untuk membuat akunnya. Oke, di sini pertama masukkan namanya terlebih dahulu, semisal Rafli atau Eren. Ya udah Eren. Oke, untuk username-nya Eren. Passwordnya 123, biar mudah diingat. Oke, diulangi passwordnya 123, lalu diklik daftar untuk membuat akun. Oke, lalu langsung berdirect ke halaman login. Oke, coba untuk login. Oke, sudah berhasil ya. Selamat datang, Eren. Oke, kembali di logout. Lalu saya juga akan jelaskan tentang halaman admin. Jadi sini login ke halaman admin terlebih dahulu. Oke, di halaman admin ini memuat ada dashboard, itu untuk dashboardnya. Lalu ada untuk data barang. Ini data barangnya, ada barang-barang yang dijual, dan memuat nama barang, keterangan, kategori, harga, stok. Lalu ada juga di invoice. Invoice ini untuk pemesanan produknya. Jadi user yang sudah memesan produk nanti masuk ke invoice. Oh ya, untuk yang di data barang maaf belum ada. Yang di data barang ada fitur untuk tambah barang, ada untuk edit barang, edit datanya, lalu yaitu untuk editnya, lalu ada juga untuk button hapus barang, seperti itu. Oke, langsung ke codingannya. Yang sidebar, yaitu sidebarnya ya, ada tulisan dashboard, cara barang, info silakan. Oke, sidebar. Di sini untuk sidebarnya pertama ada sendiri itu ada tulisan untuk dashboard, item dashboard. Nah, lalu di bawahnya itu ada untuk itu namanya data barang itu ya, untuk icon yaitu untuk data barang. Lalu juga ada untuk invoice-nya juga. Oke, itu untuk invoice-nya. Lalu ada juga sidebar doubler. Oke, sidebar doubler sendiri. Nah, itu untuk mengecilkan dan membesarkan itu. Kalau dikecilkan hanya tampil iconnya saja. Seperti itu. Oh, icon sama tulisan, Pak. Oke, tulisannya tapi pindah ke bawah. Oke, lanjut.
Lalu juga ada konten writer bisa untuk main konten. Lalu ada top-barnya. Oke, terus juga ada untuk drop down. Ya, drop down message. Drop down digunakan apabila jadi semisal tidak dalam tampilan full layarnya bisa menggunakan drop down itu. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada untuk form tampilan selamat datang. Oke, itu selamat datang. Lalu ada nama usernya. Nah, yang terakhir ada untuk button logout ya. Pilihan logout. Itu tampilan logoutnya. Oke, jadi dari admin nanti bisa logout kembali ke halaman login. Oke, selanjutnya ke bagian dashboard. Oke, dashboard itu sendiri, nah itu ya isinya. Total penjualan dan juga nama barang itu kembali ke koordinatnya. Dashboard sendiri ini ada isinya untuk earning monthly, jadi untuk pendapatan apa itu namanya bulanan gitu. Itu menggunakan ini, lalu juga ada untuk apa itu namanya banyak barang yang terjual itu. Datanya masuk di situ semua masuk di dashboard. Lalu untuk dashboard hanya ini saja. Selanjutnya ke yang page data barang. Oke, data barang. Ya, di sini ada barang, ada tabel isinya yaitu nama barang, keterangan kategori, harga, stok, aksi. Aksi ini ada untuk edit data, hapus data. Lalu juga bisa untuk tambah barang. Oke, kembali ke ya atas dulu. Nah, ini untuk fitur tambah barang dengan apa itu namanya button primary itu untuk nanti didirect langsung ke modal. Jadi langsung buka pop up gitu kalau langsung apa itu kalau klik yang data barang. Nah, lalu di bawahnya untuk menampilkan daftar barang dari database. Oke, datanya ini ambil dari database, nanti dijelaskan oleh teman saya. Di situ ada nomor, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan juga aksi. Selanjutnya di bawahnya ada untuk menampilkan daftar barang dari database. Oke, itu untuk menampilkan barangnya ya dari database. Oke, selanjutnya digunakan untuk mengedit data barang. Oke, tadi ada apa itu? Nah, icon kecil itu untuk edit data barang. Dan sebelahnya ada untuk hapus barang. Oke, balik. Nah, itu untuk yang digunakan untuk edit barang, pakai button primary, dan sebelahnya untuk ya bawahnya itu untuk menghapus data barang menggunakan button danger. Oke, selanjutnya ke bawah. Ya udah itu untuk menghapus barang. Nah, ini untuk menambah apa itu modal untuk tambah barang. Nanti waktu diklik tambah barang nanti langsung keluar modal ini. Sini untuk membuatnya seperti ini di modal nanti ke atas lagi. Nah, di modal yang waktu pengisian tambah barang ada menambahkan nama barang, lalu juga memasukkan keterangan, lalu di bawahnya juga ada pilih kategori. Jadi untuk kategori barangnya di sini ada 3 kategori yaitu RAM, SSD, dan juga mouse. Lalu juga memasukkan ada harga dari barang tersebut, lalu ada stok, dan juga bisa upload gambar produknya seperti itu.
Lalu yang terakhir ada bisa di submit atau simpan data. Oke, coba di webnya ya, yang tambah barang, oh iya, dibuka dulu database. Oke, tambah barang. Di sini bisa pilih filenya foto, misal mouse. Oke, langsung di open. Lalu nama barangnya bisa diisikan. Lalu keterangannya, ya mouse gaming, sangat luar biasa. Lalu di sini untuk kategorinya mouse, harganya 100. 1.500.000. Oke, untuk stoknya 4. Oke, 10 menit. Oke, simpan data. Oke, data sudah tersimpan itu. Sekarang bisa lihat di tampilan yang untuk user itu di refresh. Nah, sudah muncul barangnya yang diupload tadi. Biasa. Oke, kembali. Ya, itu sudah masuk ya barangnya, mouse. Oke, itu untuk tambah barang. Kalau sekarang untuk edit barangnya, bisa langsung diklik edit stok. Untuk stoknya misal ada penambahan jadi 20. Nah, bisa disimpan. Lalu bisa dicek. Sudah itu stoknya sudah tambah 20. Lalu kalau misal dihapus, tinggal klik button hapus. Sudah hilang seperti ini. Oke. Nah, sudah tidak ada di dashboard juga sudah hilang untuk alamat usernya ya. Oke, lanjut ke edit barang ini tadi ya. Di edit barang ini nanti pertama menggunakan kontainer fluid. Lalu di sini ada untuk apa itu namanya, memasukkan nama barang kalau misal ada perubahan. Lalu ada juga keterangan, kategori, harga, stok itu bisa diupdate begitu. Lalu untuk yang invoice, invoice pemesanan produk menggunakan kelas kontainer fluid. Lalu ada untuk tabel order, ada isinya untuk ID invoice, nama pemesan, ada alamat pengiriman, tanggal pemesanan, dan juga batas pembayaran. Webnya invoice, nah itu. Di situ ada ID invoice-nya 11, 12. Kalau ada nama pemesannya, ada alamat pengirimannya juga, ada tanggal pemesanannya, juga ada batas pembayaran. Jadi tidak boleh melebihi batas pembayaran untuk melakukan pembayarannya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sudah habis. Oke, mungkin yang bisa saya jelaskan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan yang selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Mikael Zakaria. Di kelompok ini, yaitu toko online aksesori PC, saya akan menjelaskan pada bagian backend, yaitu yang pertama saya membuat database. Di sini ada database aksesori PC. Di sini kami membuat 4 tabel, yaitu untuk tabel barang, lalu ada tabel invoice, lalu ada tabel pesanan, lalu juga ada tabel untuk user. Nah, khusus untuk user ini sendiri ada, yaitu yang pertama adalah admin,
Nah, ada yang namanya role ID. Role ID nanti ini digunakan untuk pengaksesan pada suatu file pada website. Jadi kalau user biasa akan menggunakan role ID 2 dan admin akan menggunakan role ID 1 seperti itu. Oke. Saya lanjutkan yaitu pada bagian pertama. Website kami menggunakan CI3, framework PHP CI3, CodeIgniter 3, lalu menggunakan di sini lalu yang pertama adalah pada file .htaccess. Nah, file ini digunakan untuk menyembunyikan indeks pada toko online. Contohnya ini yaitu kita hanya perlu menuliskan URL toko_online tanpa menggunakan index.php, yaitu ada pada file ini .htaccess. Ini sendiri sudah merupakan aturan pada kode Igniter itu sendiri. Jadi bisa dilihat di dokumentasinya. Yang kedua adalah yaitu pada autoload, ada pada application, lalu config, autoload. Nah, di autoload ini sendiri berfungsi sebagai untuk meload library ataupun package yang ada pada kode Igniter 3. Yang pertama adalah autoload pada libraries. Saya menggunakan library database milik CI, lalu card untuk penjualan, lalu ada form validation. Ini nantinya untuk session layer pada saat user login, lalu ada autoload drivers, yaitu array, helpernya juga URL. Nah, ini URL untuk URL agar tampilannya menjadi cantik nanti. Oke. Lalu di sini kami menggunakan model, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 model. Nanti model ini nantinya digunakan untuk berhubungan dengan database, controller untuk mengendalikan, dan view untuk memperlihatkan page-nya. Oke. Sesudah di autoload, kami ke config. Kita ke config. Nah, di config ini sendiri merupakan suatu file yang digunakan untuk base URL dari website kita, yaitu menggunakan localhost toko online. Lalu config-nya adalah index.php. Lalu ya sudah, mungkin itu saja yang ada di config. Nah, untuk yang ini yaitu database. Kami di database ini membuat namanya adalah database aksesori PC, yaitu ini aksesori PC. Lalu MySQL, username root, passwordnya tidak diisi. Oke. Untuk root sendiri, lah ini roots. Root sendiri adalah default controllernya adalah di dashboard_welcome. Jadi kalau di sini, nah ketika kita mengeklik seperti ini saja, menuliskan URL ini, maka otomatis akan diarahkan ke controller dashboard_welcome seperti itu. Oke, lalu di terakhirnya adalah kami menggunakan composer. Nah, kami menggunakan composer Nextbot/Carbon. Ini adalah suatu library PHP yang digunakan untuk keperluan waktu, manajemen waktu yang ada pada PHP ini sendiri. Oke, akan saya lanjutkan. Akan saya close dulu ini. Lalu setelah ada selesai config, ke controller. Nah, controller sendiri berfungsi sebagai pengatur arah kemana user akan diarahkan ketika menuliskan ke URL ini. Jadi ketika user menuliskan seperti ini di URL, nah ini akan not found karena tidak ditemukan controllernya. Oke. Yang pertama adalah ketika user mengetikan ini, maka dia akan diarahkan ke controller yang ini tadi, yaitu dashboard welcome. Nah, di dashboard welcome sendiri ini merupakan base controllernya. Jadi ini adalah tampilan utama yang akan ditampilkan seperti indeks seperti itu. Oke. Di sini ada kelas dashboard_welcome, extend CI controller, mengextend, lalu ada index, public function index. Nah, di sini ada $data dalam kurung barang, yaitu array asosiatif. Dia di sini mengambil yaitu dari database. Dia mengambil nilai dari database seperti itu. Oke, $this model barang underscore tampil data
ambil result hasilnya, lalu di sini tampilkan di slot view, yaitu tampilkan view template shader, lalu ada template sidebar, lalu nah khusus untuk yang di dashboard dia akan mengirimkan variabel data yang ada di sini. Oke. Variabel data yang di sini dikirimkan ke page dashboard seperti itu. Nah, untuk di sini ada model kan? Ada model. Model di sini adalah model barang. Model barang itu di sini. Nah, di sini ada data barang itu mengambil dari file model barang yang ada pada application, lalu ada pada models dan model barang. Ini adalah suatu file yang di dalamnya berisi konfigurasi untuk tersambung ke database seperti itu. Nah, ini model barang extend CI underscore model. Oke. Di sini ada function untuk tampil data, di mana ini digunakan untuk return this db get db barang. Maksudnya dia itu mengambil data yang ada pada tabel barang. Nah, seperti ini. This model barang, dia memanggil function tampil data, lalu resultnya disimpan di barang. Tampil data berarti dia mengambil semua isi data pada tabel barang. Oke. Lalu di dalamnya juga ada function untuk tambah barang. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu pada ini saja. Nah, di sini kan ada tambah barang, lalu ini digunakan untuk menginsertkan data dengan parameternya ini. Lalu ini fungsi untuk mengambil data. Lalu ini fungsi untuk melakukan update pada database. Ini juga untuk delete. Lalu yang ini untuk mencari barang. Untuk mencari dan mengembalikan barang. Find ini. Oke, number rows, $result sama dengan ini digunakan untuk mengambil data barang. Nah, ini ada if pengkondisian, di mana if result number rows lebih dari 0, maka return mengembalikan barang. Ini, jika tidak, maka dia tidak akan mengembalikan apa-apa alias mengembalikan array kosong. Lalu ini ada public function untuk detail barang yang digunakan juga untuk pada view detail barang seperti itu, mengambil data juga. Oke. Setelah di dashboard welcome, ada yang namanya dashboard biasa ini. Dashboard biasa. Nah, dashboard ada dua perbedaan mendasar antara dashboard welcome dengan dashboard biasa. Pada dashboard biasa ini nanti digunakan untuk user yang telah login. Jadi di sini ada suatu metode constructor yang digunakan untuk session. Session pada PHP sendiri digunakan untuk keperluan login user seperti itu. Oh ya, sebelum saya masuk ke dashboard, akan saya jelaskan dulu pada registrasi. Nah, registrasi dan login mungkin ya. View login. Oh, mungkin. Nah, ini adalah session yang kita gunakan pada PHP kami. Apabila login gagal, maka akan menampilkan pesan error. Oke, seperti itu. Oke, di dashboard ini berisikan file session, yaitu, nah ini ada if session user data, yaitu role ID-nya dilihat. Jika role ID-nya tidak sama dengan 2, artinya dia itu, ini berarti untuk user biasa, login user biasa. Jika sessionnya ini salah, jika dia tidak valid, maka dia akan redirect ke out login, seperti itu. Nah, pada dashboard sendiri ini ada juga indeks, untuk menampilkan indeks setelah login. Lalu ada fitur untuk tambah keranjang, biar lebih mudah saya login terlebih dahulu. User. Nah, ini function untuk tambah ke keranjang yang ada pada model.
tambah ke keranjang ini. Nah, ini ada functionnya yang digunakan untuk mengambil nilai barang. Ini ada data, yaitu ada ID, ada banyaknya barang, price, dan name. Nah, ini kami sendiri menggunakan fungsi cart. Nah, ini ada sendiri yang kami gunakan pada model tadi yang kami daftarkan. Lalu kalau sudah mengisi data yang ada di sini sudah ada, berarti dia akan di redirect ke dashboard_welcome. Seperti itu. Nah, di sini ada untuk menu detail barang, yaitu tinggal meload view-nya saja. Ada juga untuk hapus, khusus untuk hapus ini, yaitu yang ini, hapus keranjang. Itu langsung menggunakan discard destroy, seperti itu. Lalu untuk function pembayaran menggunakan ini, yaitu tinggal di load saja view-nya. Lalu untuk yang konfirmasi pesanan, is processed this model underscore invoice, yaitu memanggil metode index pada model invoice. Nah, ini if is processed, jika itu prosesnya yang ini, jika dilanjutkan pembayaran, sebentar. Nah, ini jika dilanjutkan pembayaran lalu dipesan, maka inilah controller yang dijalankan, yaitu discard, semua keranjangnya dikosongkan, lalu akan di-load ke sini. Proses akan di redirect ke proses pesanan ini untuk meload view-nya. Lalu ada yang ini public function detail. Detail ini sendiri digunakan untuk melihat detail barang, yaitu ada pada ini. Nah, ini datanya semua diambil dari database nih, seperti itu, data dari database. Setelah di dashboard ada registrasi, akan saya jelaskan. Untuk registrasi sendiri ada index, form validation. Nah, ini ada aturan rule untuk form daftar akun. Nah, ini this form validation set rule, yaitu nama. Nah, ini sebentar saya lihatkan. Nah, ini this rule nama require, maksudnya itu adalah dia wajib diisi. Kalau ini kan wajib diisi, kalau tidak diisi akan keluar seperti inilah. Nama wajib diisi, username wajib diisi, password, dan password ini juga wajib diisi seperti itu. Ini untuk username, ini untuk password. Menggunakan form validation dari model yang kita daftarkan tadi. Oke. Jika sudah, nah ini, jika apabila validasinya gagal, maka this form validation run is false, maka sudah jelas akan meload view tampilan yang sama. Artinya dia tidak menyimpan apa-apa. Tapi jika validasinya benar, maka semua data ini, maka data yang ada pada form registrasi, yaitu metode post, akan disimpan ke array, data array ini, data array. Setelah itu akan diinsertkan ke database, yaitu pada tabel user. Nah, ini datanya, oke. Lalu di redirect ke auto login untuk melakukan login seperti itu. Oke. Lalu ada yang controller selanjutnya adalah out mungkin. Oh, ini controller untuk autentikasi. Ini hampir sama seperti yang registrasi. Bedanya ini untuk yang login. Ya, ini untuk yang login. Yang ini. Controller untuk login hampir sama. Meload ini yaitu meload model out, cek login. Jika out sama dengan false, maka dia akan menampilkan pesan error. Password Anda salah. Jika ini untuk gagal login. Seperti ini. Nah, ini namanya flash data. Oke. Jika
dia berhasil, yaitu jika dia berhasil login, maka secara otomatis akan membuat suatu session, yaitu session untuk set user data username. Lalu ini out-nya username. Nah, di sini ada role ID, $out role ID. Lalu di sini khusus untuk redirect. Apabila role ID-nya adalah 1, artinya dia admin, maka dia akan di redirect ke admin lalu dashboard admin. Jika 2, dia user, maka akan dikirim ke dashboard underscore welcome, seperti itu. Yaitu ini khusus user, ini khusus admin. Oke, setelah out, lalu akan saya jelaskan pada bagian kategori mungkin. Ini untuk yang kategori. Untuk yang ini, kategori ya. Nah, di kategori sendiri kami membuat function RAM, SSD, dan mouse. Oke, di sini kami membuat 3 model. Nah, ini di sini model, yaitu pada model kategori. Nih, ada di sini. Nah, untuk model data RAM memanggil ini RAM, tabel barang, yaitu kategorinya RAM, SSD ya SSD, mouse ya mouse, seperti itu. Jadi di kategori ya simple saja, tinggal di load lalu ditulis RAM di sini, maka dia akan menampilkan SSD, mouse juga akan menampilkan mouse. Khusus untuk mouse ini datanya masih belum saya isi atau tadi sudah dihapus. Ini untuk RAM. Oke, jika kategori sudah, sekarang ke registrasi juga sudah, kategori dashboard. Oke, sekarang ke admin, dashboard admin ini. Di dashboard admin sendiri ada untuk dashboard ini. Nah, di sini ada suatu rule atau aturan. Ini adalah untuk session. Jadi user tidak boleh login ke admin jika dia belum login. Ini sessionnya. Contoh, jika kita logout, lalu kita langsung ke admin seperti ini. Admin, dashboard admin. Nah, lalu kita akan langsung dilempar ke from login. Ini fungsinya untuk session ini. Dilempar ke auto login lah, ini auto login. Jadi kita harus login dulu. Nah, baru kita bisa login. Nah, ini fungsinya untuk ini session. Oke, lalu di ini ada index untuk menampilkan template-templatenya di view. Oke. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan data barang. Controller ini data barang lah. Khusus untuk controller ini sendiri digunakan untuk mengedit dan menambah dan menghapus, atau bisa dikatakan CRUD untuk web yang kami buat. Nah, di sini ada suatu construct ini sama, membuat metode agar user wajib login sebagai admin. Lalu di sini ada metode index untuk menampilkan barang di sini. Oke, lalu ada tambah barang lah. Ini tambah barang itu yang ada di sini. Nah, ini modal itu. Oke, di sini ada kategori input, post, stock ini. Lalu khusus untuk file menggunakan gambar dan name. Nah, ini lalu ada ini jika gambar tidak ada maka tidak perlu dilakukan apa-apa, tapi jika gambar ada maka lakukan ini upload path ke ./uploads pada directory upload yang ada pada ini folder toko online. Lalu ini ada config allowed types yang diperbolehkan hanya JPG, dan PNG. Lalu ini meload library, upload, lalu config. Nah, ini untuk khusus untuk apabila upload gagal, maka gambar gagal tampilkan pesan, lalu ya sudah, lalu jika gambar berhasil, maka gambar tinggal di upload data file name, yaitu tinggal di copy seperti itu namanya. Ini mengcopy namanya ya, menyalin, lalu disimpan di array. Setelah disimpan di array, lalu dimasukkan ke model barang. Lah, model barang nanti ini akan
menginputkan namanya ke database seperti itu. Lalu jika sudah diisi maka redirect ke admin lalu data barang. Controller ini maksudnya. Oke, lalu di ini juga ada edit. Edit juga sama, yaitu mengambil data barang. Lalu ada variable where untuk mencari ID barangnya yang ingin diedit seperti itu. Sama saja ini untuk update. Untuk update juga hampir sama, mengambil ID dari metode post, yaitu ini. Lalu ini juga untuk data yang baru akan dimasukkan. Setelah itu ada data array. Ini untuk array, lalu ini ada where, lalu ini ada this model underscore barang, where data barang, yaitu ke data tabel barang. Untuk update, ini khusus untuk update menggunakan update data ya. Kalau insert, kita menggunakan insert seperti ini. Nggak ada di sini, tapi yang jelas menggunakan insert. Lalu di redirect, dikembalikan ke admin data, lalu index. Khusus untuk metode hapus, nah ini, yaitu yang ini. Untuk hapus sendiri, menggunakan ini parameter ID lalu where array ID barang sama dengan $id, lalu di sini this model barang hapus data seperti itu. Lalu where-nya masukkan, lalu tabel barangnya yaitu tabel yang dituju. Lalu di redirect ke admin data barang index. Artinya tidak meredirect kemana-mana. Oke. Setelah itu kita ke invoice. Nah, di invoice sendiri ini digunakan untuk menampilkan ini. Seperti ini. Ya, sama saja, saya rasa. Oke, sekarang kita ke model saja. Nah, ini di model. Ini model out, barang, invoice, dan kategori. Menang kategori sudah. Model out ini digunakan untuk cek login. Nah, ini yang digunakan untuk melihat nanti apakah dia sudah login apa belum. Oh, bukan sih, ini digunakan untuk cek login ya, cek login. Oke, untuk model barang, lalu model invoice. Nah, di sini untuk khusus untuk model invoice, kami menggunakan merequire vendor autoload. Nah, di sini kami merequire yaitu menggunakan library Carbon dari Composer. Di sini yaitu model invoice, extend index. Khusus untuk yang index ini nantinya digunakan untuk user ketika mereka membeli barang. Ya. Oke, lalu default time zone-nya di set ke Asia Jakarta. Lalu namanya sama mengambil dari form ini, post, method post. Nah, untuk yang di sini, khusus inilah, ini kami menggunakan Carbon Now. Maksudnya adalah dia akan mengambil waktu sekarang. Lalu ini batas bayarnya yaitu Carbon Now. Lalu ini ada add day, maksudnya adalah menambah 1 hari. Jadi tanggal pesannya 27, maka batas bayarnya adalah tanggal 28, seperti itu. Oke. Lalu ini ada this db insert untuk menginputkan data invoice ke tabel invoice. Lalu ini untuk ambil ID insert ID. Lalu ini adalah perulangan unjuk penyimpanan ke database for each, yaitu ini. Ya ini untuk insertnya seperti itu. Lalu ini untuk menampilkan datanya yang ada pada model invoice. $result yaitu get TB invoice. Jika result lebih dari 0, maksudnya itu ada data yang diambil dari ini, maka tampilkanlah resultnya itu hasilnya. Lalu jika tidak ada ya tampilkan array kosong itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin untuk yang di view ini untuk tampilan mungkin akan saya jelaskan sedikit saja. View detail dashboard mungkin. Nah, ini untuk for each-nya yang akan saya jelaskan, yaitu ini. Tadi kan
controllernya mengirim data ke page view ini, yaitu sebagai dolar barang. Nah, dolar barang sendiri ini merupakan suatu array asosiatif yang dikirimkan. Jadi kita bisa menggunakan dolar barang as a BRG. Di sini kita bisa langsung echo, yaitu ini PHP echo dolar BRG, lalu ada keterangan. Nah, di sini akan munculkan hasilnya. Sama ini akan dimunculkan semua. Sudah seperti itu saja. Oh ya, dan satu lagi yaitu pada bagian apa ya, dashboard mungkin untuk yang sessionnya nanti itu keranjang mouse. Oh iya, yang ini yang sidebar. Nah, untuk yang sidebar ini khusus sidebar. Nah, ini ada. Kalau dia sudah login, nah seperti ini, maka dia akan menampilkan selamat datang, echo, session, user data, menampilkan pesan untuk selamat datang bagi user baru, seperti itu. Tapi jika dia masih belum login alias sessionnya belum ada, maka dia akan menampilkan ini, login, from login untuk login. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti. Nah, seperti ini kalau dia login akan ditampilkan selamat datang user, lalu tampilannya ini adalah logout, yaitu yang ini. Nah, ini. Kalau dia login, kalau dia logout, lalu mengaksesnya itu, maka akan ditampilkan keranjang belanja dan login saja. Nah, yang ini yang akan ditampilkan ketika user belum login. Oke, mungkin itu saja. Oh, sebentar, ada satu lagi, yaitu di database, saya lupa. Oke, nah, di sini di database sendiri, ketika kita membeli barang, maka stoknya akan otomatis hilang. Bukan hilang, berkurang. Nah, di sini kami menggunakan trigger. Ya, ini trigger. Bentar, trigger. Ini, triggernya adalah ini. Nah, ini triggernya adalah nama pesan penjualan. Oke, kita saja coba. Nah, nama triggernya pesanan penjualan yaitu pada tabel pesanan. Setelah insert, maka dia akan melakukan update pada tabel barang, set stock sama dengan stok dikurangi new jumlah. Maksudnya adalah jumlah yang ada pada tabel pesanan, where ID barang sama dengan new ID barang. Maksudnya adalah insert yang terjadi di tabel pesanan. Jadi ketika user melakukan pembayaran, maka secara otomatis tabel pemesanan atau pesanan ini akan terisi. Nah, ketika tabel pesanan ini terisi, maka secara otomatis tabel barang, yaitu TB_barang, akan melakukan update pada bagian stoknya, dan untuk pada bagian where clause-nya akan, yaitu pada ID barangnya, melihat pada ID barang yang ada pada tabel pesanan, seperti itu. Jadi kami menggunakan trigger untuk stok barangnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan kami dan kawan-kawan, yaitu untuk project pembuatan website CRUD, yaitu e-commerce, yaitu toko online aksesori PC. Saya mewakili teman-teman saya, Kenzi Pradana, Muhammad Rafli Fadila, dan saya Mikael Zakaria. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.